Menko Polhukam Mahfud MD banyak yang ngaku ulama tapi berbuat mesum. Yang sebenarnya sih tidak ada yang lebih benar antara yang satu yang lain. Itu hanya jualan aja sebenarnya. Sehingga bagi saya sebenarnya ndak ada sebenarnya yang punya dasar untuk menyatakan diri paling benar membawa nama agama gitu. Oleh sebab itu kedepannya menurut saya moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim 2045 Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas itu akan tercapai kalau yang masalah-masalah begini ini dari sekarang diselesaikan secara pasti meskipun mungkin agak pelan. Saat ini yang terjadi kepada Bahari menduat gaduh, sebenarnya satu malas menanggepin, tapi saya lihat nih kok jadi makin gaduh. Nah, saya seorang Habib, tapi saya nggak terlalu PTN gitu saya nggak memikirkan. Karena apa? Menjadi Habib itu bukan suatu usaha, bukan suatu prestasi. Membrujul saya jadi Habib kok. Bukan terus saya jadi Habib, terus besok bisa ilmu terbang. Nah itu mungkin top, tapi kan itu nggak ada. Nah ini dikutip oleh kelompok Bahar ini yang sesat saya perhatikan. Saya seorang Habib yang malu aja. Nggak malu Anda membanggakan diri Anda sendiri. Padahal Anda ini busuk. Kita memang tak bisa lagi terlalu percaya pada ulama. Berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa banyak ulama bermasalah. Baru saja diketahui 3 ulama terlibat dalam gerakan terorisme. Ada juga ulama seperti Rizik Syihab yang terlibat dalam cat mesum. Ada Bahar bin Smith yang baru saja keluar dari penjara langsung meneriakan sumpah serapah. Dan ada banyak contoh lain yang menunjukkan betapa ulama tak bisa diandalkan. Padahal selama ini banyak orang percaya ulama adalah sumber kebenaran. Bahkan ada anggapan bahwa yang berhak bicara soal agama hanyalah ulama. Dalam kasus sholat 5 waktu yang diributkan, salah satu respons terhadap pernyataan saya adalah jangan dengarkan Adi Armando karena dia bukan ahli agama. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut banyak yang mengaku ulama, namun perbuatannya tidak seperti ulama. Banyak ulama mengaku ulama memperkosa santri berbuat mesum, tulisnya di akun Twitternya. Begitu juga dengan para pejabat. Kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu banyak pejabat korupsi. Sebelumnya Mahfud juga menganggap cuitan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian yang menyebut Allahmu lemah. Mahfud MD sebaliknya mengatakan bahwa Tuhan itu kuat bukan lemah dan tidak perlu dibela. Mantan Ketua MK itu mengatakan bahwa banyak dalil menyebutkan Allah itu kuat. Misalnya di Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 74, Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Mahfud pun mengutip pernyataan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jika Gus Dur bilang Allah tak perlu dibela, justru menurut Gus Dur karena Allah Maha Kuat sehingga tak perlu dibela dengan kekerasan dan brutal. Entah tengah menyindir siapa, Mahfud tiba-tiba menyinggung soal ulama yang perbuatannya tidak seperti ulama. Menko Polhukam Mahfud MD ini juga menyebutkan bahwa ulama yang berbuat tidak semestinya. Banyak ulama mengaku ulama memperkosa santri berbuat mesum. Tidak hanya ulama, Mahfud juga menyinggung soal pejabat. Mantan Ketua MK itu juga menulis soal banyaknya pejabat korupsi. Banyak pejabat korup uang bansos, uang negara atau uang proyek untuk rakyat. Dikutip dari Pojok 1, sebelum menyinggung ulama, Mahfud MD juga sempat menanggapi cuitan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian yang menyebut Allahmu lemah. Mahfud sebaliknya mengatakan bahwa Tuhan itu bukan lemah dan tidak perlu dibela. Mantan Ketua MK itu mengatakan bahwa banyak dalil yang menyebutkan Allah itu kuat. Mahfud pun mengutip pernyataan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jika Gus Dur bilang Allah tak perlu dibela, justru menurut Gus Dur karena Allah Maha Kuat sehingga tak perlu dibela dengan kekerasan dan juga kebrutalan. Makin kesini makin banyak orang memanfaatkan gelar atau sebutan pemuka agama ya untuk kepentingannya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan perbuatan jahat. Misalnya Heri Wirawan. Bahkan baru-baru ini ada yang melaporkan terkait kasus dugaan investasi. Ada juga yang menggunakan agama untuk kepentingan lain, entah itu politik atau yang lainnya. Ketika Bahar Smith ditangkap, pendukung memprotes. Baru-baru ini ada sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang mengatasnamakan ulama Garut mendesak Presiden Jokowi untuk segera membebaskan Bahar bin Smith dan Rizik. Mereka mendesak Presiden dan juga Kapolri serta Menko Polhukam agar segera membebaskan Bahar Smith dan Rizik tanpa syarat apapun. Ya, beginilah kelakuan kelompok sebelah yang dengan seenaknya menggunakan agama untuk menunjukkan kalau pihak mereka itu yang paling benar. Bahkan meskipun Bahar dan Rizik jelas-jelas membuat terlihat dan kegaduhan. Dengan modal sebutan ulama, mereka maunya dapat
mendapat hak istimewa hukum dan tidak boleh disentuh seujung rambut pun. Kalau tidak, maka segala macam konsekuensinya bisa mereka sebut seenaknya. Mereka yang paling benar, mereka juga yang terlihat mengatakan akan demikian jika sesuatu tidak sesuai versi mereka. Seorang netizen menyadari apakah sejumlah orang yang mengatasnamakan ulama Garut itu hendak menggunakan agama untuk mempengaruhi hukum. Dia pun mengatakan mereka dalam video itu terlihat hanya meminta pemerintah untuk membebaskan Bahar Smith dan Rizik. Padahal menurut dia, mereka itu bukanlah siapa-siapa. Memang bukan siapa-siapa kok. Mereka ini hanyalah orang-orang yang tergabung dalam satu kelompok yang merasa benar dan paling hebat, yang menggunakan agama untuk kepentingan kelompoknya sendiri.